Sekali lagi shalom. Boleh saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kasih salam ke kiri kanannya. Katakan bahwa Tuhan Yesus begitu sangat baik dan luar biasa dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa selama 5 hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Kemarin yang telah mengikuti sisi pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, baik dulu bahkan sampai sekarang, kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Baik, saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Kita akan merendahkan diri kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa Allah yang begitu sangat mengasihi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih. Kami bersyukur pada sore hari ini kami datang untuk bisa beribadah di hadapan Tuhan. Kembali kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini. Karena kami percaya bahwa di tempat ini kami sudah dibebaskan, kami sudah dipulihkan, kami sudah dimenangkan oleh karena kuasa Yesus yang telah mati, bahkan telah bangkit, bahkan juga mencurahkan Roh Kudus-Mu yang menolong bagi setiap orang-orang yang percaya. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus, walau dunia bisa berubah, bahkan terkadang orang-orang di samping kiri kanan kami bisa berubah dan tidak seperti apa yang sesuai dengan harapan kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mencintai kami. Sebegitu banyak kami yang ada di tempat ini mengalami pergumulan masalah. Berkali-kali terkadang kami tersandung jatuh. Kami menyadari bahwa kami bisa berbuat kesalahan, kami berbuat pelanggaran dosa yang mengabaikan, bahkan terkadang juga cuek, bahkan tidak memperhatikan, tidak peka dengan kuasa, bahkan juga Roh Kudus yang berbicara dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya di tempat ini ada terjadi pemulihan. Kami percaya di tempat ini Tuhan akan membebaskan kami dari rasa keterikatan, bahkan rasa belenggu di dalam setiap hidup kami. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan menjamah setiap hidup mereka. Tuhan menyertai, membentengi setiap hidup mereka. Biarlah kami bersama-sama bersuka cita di tempat ini. Kami merasakan sebegitu baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya penyertaan-Mu. Kaulah satu-satunya di dalam pengharapan, di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat pujian kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kau
menyadari bahwa kita lupa bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terkadang juga begitu Tuhan memanggil engkau untuk bisa datang, karena Tuhan rindu bahwa engkau adalah orang-orang yang berharga. Terkadang kita memikirkan segala ego kita, kita memikirkan segala kehendak-kehendak kita memikirkan segala sesuatu yang berasal dari daging kita, tapi kita lupa bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, bahkan juga setelah menebus kita dengan kuasa darahnya yang mahal. Sampai detik ini, bahkan jika sampai saat ini engkau bisa bernapas, engkau bisa merasakan begitu baiknya Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi kita nyatakan dengan lembut. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku. Kau satu-satunya Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya.
Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Karena kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu sangat mengasihi. Terkadang kami sadar Tuhan, kami lupa bahwa Engkau Allah yang begitu sangat mengasihi kami. Kami lari daripada panggilan kami. Kami lebih mementingkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kami lebih mengasihi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tapi kami lupa bahwa kami adalah manusia daging yang begitu lemah. Kami tanpa Tuhan, kami tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Karena firman Tuhan berkata bahwa Engkau adalah ranting-rantingnya. Engkau adalah pokok anggur di dalam setiap kehidupan kami. Sebab di luar daripada Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Kami percaya untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami ingin lebih lagi untuk mengangkat setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, yang siap untuk memuji Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Baik, saya bisa persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bisa kasih salam kiri kanannya lagi. Mungkin ada yang baru datang atau mungkin saudara-saudara yang masih bersama-sama hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mengangkat pujian kita. Kita akan bersorak-sorai dan bersukacita di tempat ini karena kita mengalami sebuah kemenangan. Amin. Amin. 5 hari kita sudah mengikuti pencurahan Roh Kudus. Pasti ada sukacita yang berbeda dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita, sukacita. Kita tepuk tangan kita di hadapan Tuhan, tapi tidak siap lagi di hadapan. Kita
pujian kita lagi, sukacita melimpah. Haleluya. Untuk lebih semangat lagi kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu, saya undang untuk bisa maju ke depan untuk didoakan oleh Bapak Gembala kita. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun ladang silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh
bersyukur berkat Tuhan mengalir dalam hidupku. Kami bersyukur Roh Kudus mengurapiku. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Berikan kami roh hikmat dan pengertian untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, kembali lagi kita akan persiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kembali kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita bersatu berdoa kembali di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Yesus yang satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami bergantung kepada manusia, sering kami bisa dikecewakan. Tapi kami hanya percaya bahwa satu-satunya yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kami adalah di dalam Yesus yang berkuasa. Karena kami percaya Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kami bersyukur kami bisa menerima segala benih firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk masuk ke dalam kebenaran firman dan kami merasakan begitu baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam Firman Tuhan, kita mau mendengar kesaksian. Kita mau mendengar kesaksian dari seorang anak muda yang punya kehidupan yang cukup berat, masa lalu yang gelap, tapi melalui pertemuan dengan Roh Kudus dipulihkan Tuhan. Saya panggil Bobby. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Ini saya bingung mulai dari mana ya. Mungkin kehidupan saya ini termasuk yang gak layak kalau mau dipulihkan atau didoakan. Yang aku sadari dalam setiap sesi ini, aku ini orang yang penuh dengan dosa. Karena aku hidup di lingkungan, memiliki teman-teman yang hidup di dalam dunia gelap gitu. Dalam arti dunia gelap itu narkoba. Saya seorang pemakai sekaligus bandar gitu. Selama hampir 3 tahun. Selama berkecimpungan dunia itu, bukannya punya uang, banyak uang itu bukannya apa ya, sukacita gitu. Tapi dalam aku menjalani dunia itu banyak hal yang terjadi. Saya makin dipitnah orang atau banyak musuh, akhirnya dan kehidupan saya itu semakin hancur itu, dan terutama untuk keluarga saya. Karena keluarga saya itu sebenarnya basicnya anggota juga gitu. Dilamar oleh papa, dia seorang anggota Polri, kakak juga. Tapi bertolak belakang dengan kepribadian saya gitu. Cerita saya sudah mulai ada kena kasus mau kena tangkap, tapi syukurnya saya nggak masuk penjara gitu. Dan setiap saya menjalani kehidupan lagi, setelah 2022 lagi saya ke kampung tempat orang tua angkat saya.
Nah di situ saya cerita bahwa saya itu lagi down, lagi apa. Tapi papa saya kan orangnya, papa angkat saya ini percaya dengan hal-hal magis gitu. Jadi dia itu memberikan sesuatu minyak yang beratnya itu karena saya banyak musuh, banyak orang dendam dengan saya karena saya kan seorang bandar tapi nggak pernah masuk penjara gitu. Nah jadi singkat ceritanya itu dia udah pakai ini aja lah ya. Kami ada melakukan kayak prosesi kayak istilahnya tuh memanggil lah gitu, memanggil adat gitu kan. Jadi saya dikasih ada minyak apa kebal gitu istilahnya. Setelah sekian lama saya pakai itu saya lupa ada minyak itu. Nah, entah kenapa di tahun ini saya tinggal ikut om saya sama tante saya. Tahu-tahunya ada yang nggak suka gitu. Karena saya kan awal tahun kemarin ke Pontianak, lama di sana. Karena di sana juga kayaknya sempat ada goncangan lagi. Ternyata ada yang katanya ada yang ngirim, tapi yang kena itu bukan saya, ke orang dekat saya gitu. Nah jadi saya itu merasa bersalah gitu. Gara-gara yang saya pakai ini orang dekat saya jadi korbannya gitu. Nah dari itu saya makin tertegur. Entah kenapa di hari pertama, dari kedua, dari ketiga tanpa sadar aku dengan Bang Reno tuh sharing spontan gitu. Oh ya, aku ada di tempat ini ternyata juga ya ada yang dorong langsung ambil cari-cari kemarin nemu. Ternyata hari keempatnya kami mau buat berangkat itu lagi sudah dibawa keluar, sudah disimpan dalam tas kan banyak lagi kendalanya. Yang harinya awalnya cerah, masih sekitar jam 5 itu cerah sekali, tiba-tiba hujan lebat sekali. Pas Bang Reno datang, kebetulan Bang Reno sampai langsung hujan. Jadi cerita Bang Reno lagi cerita lagi dia ada kejadian ada orang yang kecelakaan di depan dia, banyak hal gitu yang menghambat supaya aku tuh jangan membawa pemberian dari orang tua itu jangan bawa keluar istilahnya gitu menurut gambaran saya. Setelah saya itu membawa barang tas itu dari rumah itu gelisah, badan tuh panas, keringat terus. Entah kenapa aku bilang Bang Reno harinya hujan Bang tapi ini keringat sekali basah gitu nah. Karena saking panasnya. Setelah sampai sini pun gelisah gitu, gak yang tenang melakukan pujian atau kemarin kan, tapi puji Tuhan itu nah menjamah, memulihkan, melepaskan ikatan jahat itu. Saya didoakan. Selama saya didoakan itu apa yang saya rasakan itu perperangan batin. Batin saya itu kayak diiris-iris, saya rasakan sakit dari sini, tadi ke sini lagi, ke sini, sampai hari kemarin lagi terakhir yang paling sakit itu waktu Tante Mama Daniel doakan. Yang belakang sini memang sangat nyeri-nyeri kayak apa ya, potongan kayak diiris gitu. Iya. Jadi saya bilang kemarin aduh capek, tapi biarpun saya batin saya berperang, saya merasa ringan, pokoknya enak lah badan, nggak ada yang beban berat atau apa. Saya pun nggak nyangka dari yang hari bis pasal itu tidur itu dari jam pulang dari sini kan ngobrol-ngobrol sama Reno sebentar, nah, sekitar itu sampai jam 2 siang baru bangun. Saking luar biasa, kaget saya. Biasanya bangun bisa jam 9, jam 10. Itu jam 2 apa kata gue? Enggak mungkin ini. Jadi pulang bareng lo capek banget, kata nguap terus kemarin kata gue. Puji Tuhan sekarang badan sudah mulai ringan, enak. Dan ada yang paling yang kuingat waktu posisi adat itu, ada yang diucapkan sama ya Al-Magis lah. Jangan kau pernah bergabung dalam ada satu pemimpin yang tidak bisa aku lawan kata dia. Kata si itu sih ngomongnya itu, cuman aku orangnya nggak terlalu nerima apa kata dia, cuma ngikuti apa kata papa saya kan. Ada satu orang tuh yang tidak bisa dia lawan, yang tidak bisa dia
ditandingi lah istilahnya, itu seorang pemimpin tapi bingung maksudnya itu siapa gitu lah. Dan dia tuh memiliki apa sih jajarannya. Di bawah ada pemimpin tapi ada seperti kayak ya jaringannya. Jadi kami udah mau sharing-sharing, mungkin itu Tuhan Yesus. Terus siapa sih staf-stafnya itu? Ibaratnya kan hamba-hamba Tuhan itu. Ini kan aku sama Bang Reno kan sebenarnya bukan orang yang akrab atau apa, cuman teman-teman gitu. Tapi entah kenapa di tahun kemarin kalau nggak salah Pak ya, Bang Reno datang. Di situ saat yang lagi down-downnya aku, lagi saatnya stres, bahkan depresi lah. Cuman aku mau bilang, kita jangan ragu, jangan pernah ragu. Dalam arti itu dalam kehidupan itu jangan pernah ragu. Kalau kita ragu tuh akhirnya kita nanti kan dengar ada si A bilang pakai ini, pakai itu, biar kamu usahamu bagus, biar kenapa, kan akhirnya kita mendoakan Tuhan. Jadi aku sendiri mendapat, jangan pernah ragu akan Tuhan gitu, karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Meskipun baratnya teman-teman yang masih kuliah, jangan pernah ragu kalau skripsinya atau gagal atau gimana, serahkan pada Tuhan, berserah tuh. Karena aku merasa aku sendiri aku pernah ragu dengan kepribadian ini, bisa nggak sih, aku ini bisa nggak hari ini. Tapi aku lupa kalau aku tuh punya Tuhan sebenarnya, karena aku nggak ada terserah dulu kan itu. Kenapa akhirnya aku bisa pakai jimat-jimat jampe-jampe lah kata orang itu. Nah, jangan kita pernah ragu dengan Tuhan itu. Dan yang kedua, apa yang aku dapat, jangan pernah kita menaruh suatu harapan pada manusia. Karena manusia itu bisa menyakitkan hati kita, bisa mengecewakan kita. Lebih baik kita menaruh harapan kepada Tuhan, karena harapan Tuhan itu sungguh luar biasa. Aku merasa seperti itu. Yang ketiga sih aku sudah rasa selama ini yang depresi itu hilang sudah. Apapun yang mungkin satu momen yang menurut orang itu aku ini gak mungkin itu kan. Karena pernah aku pengen satu momen aku menjalani hubungan dengan seseorang selama 9 tahun, tapi aku dikecewakan gitu. Dan aku tahu rasanya tuh ternyata seperti ini Tuhan kalau kita doakan. Pada akhirnya aku tuh merasa siapa lah. iya, karena saking 9 tahun itu kan waktu yang Lama. Bukan itu yang apa sih? yang Singkat. Singkat. Banyak prosesnya kan. Tapi aku didoakan gitu kan. Sampai akhirnya aku tuh ada satu titik itu mau bunuh diri. Aku pinjam motor temanku, kami lagi main liar, aku kelihatan kehayaan. Tapi entah kenapa di satu titik itu ada yang ngomong, itu lah, ngapain bunuh diri gitu nah. Pas sudah di atas jembatan, sudah turun dari motor, tapi kan mama tuh sendiri, papa kan sudah nggak ada lagi. Nah, kayak diingatkan sesuatu. Pada akhirnya aku tuh mengurungkan niatku, tapi aku menyiksa diriku lagi, pukul pakai kayu apa langsing kan, karena apa ya, terus apa sih, sakit hati sekali gitu kan. Itu yang dirasakan Tuhan juga. Tapi Tuhan tetap, meskipun kita mendoakan dia, meskipun kita mengabaikan dia, tetap dia memulihkan kita. Meskipun di pandangan pribadi kita ini, kita ini nggak layak untuk dipulihkan, kita ini nggak layak untuk didoakan. Tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil kok. Buktinya saya sudah berapa tahun, 3 tahun lebih ya, akhirnya saya dipulihkan, saya dijamah gitu, bahwa Tuhan itu memang ada gitu. Tuh. Oh, di biasa. Luar biasa. Kayaknya kok banyak coba. Jangan kepala benar. Mantap. Kita sudah dengar khotbah, saya harus khotbah lagi kan. Baik, nanti mungkin ada yang mau bersaksi setelah khotbah atau setelah doa ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke 11. Kisah Rasul 2 ayat 1